Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu sadarin bahwa harusnya kita bisa dipercayakan lebih sama Tuhan, menerima jatah yang besar, melakukan banyak hal, dan menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya kerajaan Allah untuk perkara-perkara yang harusnya kita terima. Atau kita menerima jatah yang harusnya kita terima, dan ternyata sampai hari ini jatah itu nggak sampai kepada kita. Kita harusnya berjalan itu sesuai dengan prinsip kerajaan Allah. Kalau kita hidupin apa yang Tuhan tetapkan, kita berjalan dalam ketetapannya, dapat dipastikan perjalanan kita ini akan naik terus. Bisa memang lewat padang gurun, bisa lewat namanya pengujian, tetapi di ujungnya Tuhan pasti akan bawa kita mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Karena prinsip kerajaan Allah adalah setiap perkara kecil. Kalau kita setia dengan perkara kecil, kita lakukan dengan tulus hati, dengan kemurnian hati. Apapun itu yang Tuhan percayakan, mau bisnis, pekerjaan, usaha apapun yang dipercayakan Tuhan, dan hari ini Bapak Ibu kerjakan, lakukan yang terbaik, kerjakan dengan baik. Ketika Bapak Ibu mengerjakan dan melakukannya dengan baik, Tuhan dapatin kita menjadi orang yang setia dan tanggung jawab. Tuhan akan tambahkan, karena prinsip kerajaan Allah, setiap perkara kecil Tuhan akan tambahkan. Ditambahkan lagi. Dan semakin kita dipercayakan, harusnya kita bisa menjadi orang yang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu itu. Sekarang ini, apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Mungkin pekerjaan, bisnis, usaha, atau apapun lah namanya, yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, lakukan dan kerjakan sepenuh hati untuk Tuhan. Ketika engkau mulai mengerjakan dan melakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan bawa engkau ke dalam perjalanan menuju kebesaran. Tapi pada kenyataannya perjalanan kita seringkali terhalang karena kita ini nggak bisa didapatin menjadi orang yang setia. Kita nggak bisa didapatin menjadi orang yang melakukan segala ketetapan Tuhan. Bahkan kita melakukan dosa, hidup dalam kenajisan, hidup dalam pelanggaran. Ketika kita hidup dalam pelanggaran, dan kita akan pasti banyak jatah yang Tuhan siapkan kepada diri kita ini nggak akan nyampe kepada kita. Apa yang harusnya kita terima, apa yang seharusnya Tuhan percayakan sama kita, nggak sampai kita terima, dan ujungnya apa yang terjadi dengan kehidupan kita nih? Nggak kemana-mana. Banyak orang Kristen bertahun-tahun nggak kemana-mana ikut Tuhan. Sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, stuck, hidupnya trouble, bermasalah terus. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri saja. Dapat dipastikan bagaimana kita bisa dipercayakan perkara besar untuk memberkati kita. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita dan kita akan dibawa naik ke level yang berbeda. Bapak Ibu coba bayangkan ketika kita ini nggak bisa dipercayakan menjadi suami yang baik atau istri yang baik. Bagaimana hidupmu menjadi berkat bagi keluarga yang lain? Kalau kelakuanmu, sikapmu seperti itu. Masalah mengelola uang, masalah kesetiaan, masalah ketulusan, masalah kemurnian. Banyak orang baru melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan murni kalau yang di dalam hatinya meski berubah dulu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Tapi banyak orang melakukan segala sesuatu pingin dilihat orang, pingin dipuji orang, pingin diakuin orang. Nah, kita meski belajar mengkoreksi diri kita ini dengan baik, kita selidikin sampai kedalaman batin kita ini, jangan sampai ada hal yang menghalangin kita. Salah satunya apa? Dosa. Kita akan lihat di Yesaya pasal yang ke-59 mulai ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu menjagai, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu memperhatikan kita. Karena Dia Bapa yang baik. Kita ini kalau dijadi anaknya, Tuhan pasti perhatikan, Tuhan lindungi, Tuhan jagain, Tuhan proteksi, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, dan lain sebagainya. Semua janjinya dalam firman Tuhan itu adalah menjadi bagian milik kita. Tapi kadang kita nggak sadarin, kita melakukan hal yang bertentangan dengan kemauan dan keinginannya Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri. Sehingga kalau kita udah melakukan dosa, aku udah berdoa kok belum dijawab Tuhan. Aku udah puasa kok belum dijawab Tuhan. Tuhan selalu dengar kok. Pendengarannya selalu tajam. Makanya Alkitab ngomong ini, tangan Tuhan tidak kurang panjang, berarti tangan Tuhan begitu cepat bisa menolong dan melakukan untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dia selalu mendengar kita. Dia selalu menyelidikin sampai ke dalam hati kita. Tetapi di ayat yang keduanya, yang merupakan pemisah
antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Apa itu kejahatan? Dosa tentunya. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan atau hukum Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, Bapak Ibu, ketika engkau melakukan dosa, kamu tahu loh, kamu itu tidak benar loh. Banyak contohnya, berzina, menipu, bohong, selingkuh, kepahitan, sakit hati, benci, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu kok, dalam hatimu kalau engkau jadi orang Kristen sudah lahir baru, di dalam hatimu ada Roh Kudus kok. Ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran, pasti ada yang menegur, bahkan menemplak, bahkan mengingatkan. Kamu nih salah loh, kamu mesti balik loh. Tidak mungkin orang itu melakukan dosa, tidak sadar kalau dia melakukan dosa. Pasti dia tahu kalau ini yang dilakukan ini salah. Sekalipun tuh orang nggak kenal firman, di dalam hatinya itu ada namanya hati nurani. Bayangin Bapak Ibu, orang-orang yang di hutan itu kalau membunuh orang sesamanya ya, pasti itu kan jahat. Pasti itu kan tidak berkenan. Pasti itu kan dalam hatinya ada rasa tertuduh. Ini nggak benar nih. Apa itu yang membuat seperti itu? Hati nurani. Makanya, kalau kita sudah menjadi orang yang kenal kebenaran, kenal firman, jadi orang percaya, ketika engkau melakukan dosa dan pelanggaran, pasti Roh Kudus templak dalam hatimu. Tapi kalau kamu tuh udah tahu salah loh ya, tapi tidak mau berubah, itu yang repot. Itu namanya orang bebal. Sudah tahu salah, nggak sadar dirinya salah, tetap melakukan terus. Nggak tahunya hidupnya nggak kemana-mana dari tahun ke tahun. Hidupnya struggle, berjuang terus. Hidupnya ruwet terus. Coba kalau hidupmu hari ini ruwet ya, coba dikoreksi. Sebenarnya kamu tuh dalam posisi di pihaknya Tuhan, posisi dalam hidup benar, atau malah kamu sebenarnya dalam posisi hidup yang tidak benar atau hidup yang najis, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu. Kalau hari ini, kalau kamu sedang melakukan kejahatan, kamu harus bertobat loh. Apapun namanya kejahatan itu. Bapak Ibu bisa baca di Galatia, baca di Roma, segala perbuatan daging itu. Banyak sekali, saya sudah sering kali khotbahkan itu. Kalau Bapak Ibu masih hidup dalam kedagingan, dikuasai oleh hawa nafsu dan perbuatan daging begitu menguasai, begitu menonjol dan begitu mengendalikan hidupmu, sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Kalau enggak, hidupmu akan tambah ruwet. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu dan tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau tahu melakukan dosa, sadar diri. Makanya setiap hari dengerin pengajaran, dengerin khotbah, dengerin firman, berdoa, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya kamu tuh sadar diri, koreksi diri. Saya setiap hari koreksi hati saya sebelum tidur. Tuhan, aku mau tidur, koreksi ini sepanjang hari aku bikin dosa apa, bikin pelanggaran apa. Kalau kau dapatin segala sesuatu yang jahat dalam hatiku, aku minta ampun. Dan aku mau hidup benar, pimpin aku, supaya langkahku ini berjalan dalam ketetapanmu. Kita harus koreksi diri kita. Sadar diri, bercermin. Cermin kita itu bukan orang lain, cermin kita ini adalah firman. Sadarin kita ini masih manusia daging yang seringkali melakukan dosa dan pelanggaran. Kalau kita nggak sadar diri, nggak mengizinkan Tuhan menyelidikin diri kita, kamu menjadi orang yang angkuh dan keras kepala, selalu merasa benar dan merasa hebat, merasa pintar sejagat raya, dan orang lain salah semua dan bodoh semua. Kalau sudah seperti itu, akan membuat hatimu menjadi hati yang tinggi sekali, hati yang keras sekali. Makanya, izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu lewat firman, lewat khotbah, lewat pengajaran. Bapak Ibu dengerin khotbah, dengerin pengajaran, dan kamu ditemplak, artinya kamu mesti bertobat dan berubah. Karena firman itu tajam memisahkan antara roh dan jiwa. Kalau engkau tertemplak, artinya ada sesuatu yang tidak benar dalam hidupmu dan kamu mesti berubah. Sadar diri, koreksi diri setiap hari. Perjalanan hidupmu akan diubahkan dari hari ke hari, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Terutama kalau hari ini ya, sedang alami trouble terus, hidup trouble terus. Kadang ada orang diizinkan memang lewat padang gurun. Tapi kalau bertahun-tahun lewat padang gurun terus, ya dikoreksi hatimu. Ini sikap saya ini udah benar sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Tuhan pastikan akan bawa lewat namanya padang gurun, dan tujuannya nggak mati di padang gurun. Tujuannya untuk masuk di tanah perjanjian. Bangsa Israel itu tujuannya masuk tanah perjanjian. Karena di tengah perjalanan isinya kedagingan semua, akhirnya mereka mati di padang gurun. Hanya kecuali Kaleb dan Yosua dan generasi di bawah 20 tahun. Nah,
Kalau hari ini hidupmu masih muter-muter terus pada persoalan yang sama, jatuh dalam dosa yang sama, ribut, gegeran, berantem dalam masalah yang sama, koreksi hati, selidikin hati. Kalau kamu nggak selidikin, kamu nggak akan ngalami terobosan loh. Kalau kamu nggak berubah, kamu nggak akan dipercayakan hal yang lebih besar loh. Hatimu harus benar dulu. Perhatikan ayat yang ketiga, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Ini penting sekali, apalagi yang melakukan dosa, apalagi menghajar orang, membinasakan orang, menghilangkan nyawa orang, ya belum bertobat sungguh-sungguh tuh kayak begitu. Sukanya berantem, gebuk-gebukan. Apalagi yang seperti itu, nggak ada pengendalian, nggak ada penguasaan diri. Jarimu oleh kejahatan, ini bagus juga nih. Banyak orang sekarang berbuat jahat dengan jarinya. Komentar buruk, posting hal buruk, maki-maki orang lewat komentar, lewat status, dan lain sebagainya. Kalau jarimu harusnya dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk nulis kebenaran firman Tuhan, atau main musik dan lain sebagainya, melakukan segala sesuatu. Tapi kalau dipakai untuk kejahatan, jangan pernah berharap kamu akan mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Kamu akan muter-muter terus. Kamu berdoa kayak apapun, kalau kamu hidup dalam kejahatan, doamu gak akan dijawab Tuhan. Mulut yang mengucapkan dusta. Ini yang lebih parah lagi. Mulutmu dijaga nih. Beberapa hari kan saya ngomong tentang mulut nih. Kemarin mulut. Jangan memiliki mulut yang lancang. Ngomong jelek terus. Ngomong negatif terus. Kalau kamu ngomong jelek terus, ngomong negatif terus, kamu mengaminkan semua perkataan, kutukan, dan hal yang buruk yang akan terjadi dalam hidupmu loh. Ujungnya apa? Apa yang kamu katakan, itulah yang kamu akan tuai. Mulai ngomong yang baik. Mulut dipakai ngomong yang baik. Mulut ini dipakai muji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk maki-maki orang, untuk nyala-nyalain orang, untuk gosipin orang. Ngomong yang baik. Perhatikan ini, kemarin kita udah bahas itu detail itu. Mulut yang lancang itu. Kalau hari ini mulutnya nggak bisa direm, lebih baik diem. Apalagi mulut yang suka berantem terus dengan orang. Ribut terus dengan orang. Gegeran terus. Ditempatkan dengan siapapun nggak cocok. Selalu ngomong negatif. Ngomongnya kotor, maki-maki, ngomongnya nggak sesuai firman Tuhan. Kamu perlu bertobat loh. Kalau kamu nggak bertobat, nanti suatu hari kamu akan menuai apa yang kamu katakan. Apa yang kamu katakan suatu hari itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Mulai hari ini cabut semua perkataan buruk, kutukan, umpatan, makian, kata-kata yang ngikat, jelekin orang lain dan lain sebagainya. Minta Tuhan campur tangan di dalam ini, cabut semua perkataan buruk itu dan mulai perkataan yang baik. Perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu akan jadi berkat, mulutmu akan dipakai menjadi penyambung lidah Allah. Memberkatin banyak orang. Jaga ini lidah ini dengan baik ini. Coba kita lanjutkan lagi. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Orang yang curang itu tahu nggak? Kenapa? Nuduh orang lain selalu salah dan dirinya merasa benar. Berbuat jahat. Berbuat nggak benar. Tidak hidup takut akan Tuhan. Selalu lidahnya ngomong hal-hal yang nggak benar nih. Karena curang kan. Selalu ngomong nggak sesuai dengan fakta. Membenarkan diri dan lain sebagainya. Nuduh orang lain, nyalain orang lain, hakimin orang lain. Ngomongnya nggak pernah sesuai dengan kebenaran. Itu mulut yang curang. Lidah yang menyebut-nyebut kecurangan. Mulai sekarang ngomong dengan baik, ngomong yang mulia, ngomong yang bagus, ngomong yang membangun. Karena mulut kita ini kalau nggak dipakai Tuhan akan dipakai setan. Mulutmu bisa membangkitkan orang dan mengubahkan orang, memulihkan orang. Di sisi lain akan menjerumuskan orang akan jatuh dalam dosa loh. Akan membuat orang lain hancur hidupnya loh. Makanya kita ini mesti pakai mulut kita ini jadi penyambung lidahnya Tuhan. Hari ini kamu bisa ngomong firman dan memberkatin banyak orang loh. Jangan nyakitin dan melukain orang lain. Amin. Ayat yang keempat, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar. Dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan yang teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Kalau hanya isinya, mulutnya, tindakannya, ucapannya, isinya selalu bikin trouble terus. Kamu perkatakan yang buruk, yang jelek terus. Kamu kasih makan dirimu dengan kata-kata negatif, kata-kata yang busuk, kata-kata yang bejat, kata-kata yang kotor. Ujungnya, kamu ini sedang mengandung bencana dalam dirimu. Dan ujungnya kamu akan melahirkan kelaliman. Nek kamu hari ini memperkatakan hal yang jelek, hal yang kotor, hal yang najis,
yang perkataan yang tidak layak, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kamu perkatakan terus, lama-lama kamu akan melahirkan dari tindakanmu, dari ucapanmu. Karena mulut kita ini pintu gerbang. Telinga kita juga pintu gerbang, bisa masuk semua informasi, mata kita juga. Kita mau kasih makan manusia roh kita itu apa? Kalau kamu kasih makan manusia rohanimu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kekudusan dan kesucian, suatu hari manusia rohmu akan begitu powerful dan dahsyat, akhirnya terpancar kehidupan. Tapi kalau kamu isi dengan sakit hati, jengkel, marah, curiga, cemburu, dan lain sebagainya, marah-marah dan lain sebagainya, kebencian, kekecewaan, dan hal yang busuk, fitnah, dan lain sebagainya. Kalau isinya seperti itu, suatu hari kamu akan melahirkan kelaliman. Karena apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu perkatakan itu berasal dari hatimu. Ketika kamu pikirkan keluar dari mulutmu, manifestasinya melalui tindakanmu. Benar-benar, kamu akan hancur hidupnya, ruwet hidupnya. Hari ini mulai ngomong yang sesuai dengan firman. Kamu bisa ngomong sesuai dengan firman kalau kamu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Selama ini apa yang banyak keluar dari perkataan lidah bibirmu itu loh apa? Firman Tuhan, kebenaran, atau perkataanmu sendiri yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, stres, bingung, ruwet, dan lain sebagainya. Belajar, hidup benar. Memperkatakan segala sesuatu dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti yang Tuhan inginkan. Hidupmu akan diubahkan hari demi hari. Semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Amin. Ayat yang kelima. Mereka meneteskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Beracun sekali. Hidupnya ngeracunin orang lain dengan tindakannya, dengan sikapnya, dengan kelakuannya, nyakitin orang lain. Membuat orang lain diubahkan, tapi membuat orang lain itu lemah. Membuat orang lain itu drop. Hati-hati nih. Kalau hidupmu membawa pengaruh yang jelek, tukang ribut, tukang fitnah, tukang gegeran, tukang adu domba, buruk terus, dapat dipastikan kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Kalau enggak, kamu akan nyakitin banyak orang. Karena apa? Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, karena serem banget. Apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Mematikan sekali. Kata-katanya menyakiti orang lain. Mematikan sekali. Ini banyak sekali saya temukan ketika saya ngonselingin orang. Banyak orang mulutnya masih belum bertobat nih. Makanya sekarang harus berubah dan sungguh-sungguh bertobat dan jalan sama Tuhan. Kalau enggak, hidupmu enggak akan kemana-mana. Dari tahun ke tahun hanya muter di area yang sama terus. Ruwet, gegeran, berantem. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hidupmu tuh ruwet, gegeran, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan. Bagaimana kerajaan Allah mau percayakan perkara ilahi dalam hidupmu? Bagaimana Allah mau urapi hidupmu? Bagaimana Tuhan mau promosi hidupmu jadi berkat bagi bangsa-bangsa? Wong ngurusin dirimu, kelakuanmu sendiri aja lo ndak benar. Makanya dibereskan dulu ini. Banyak orang berpikir, wah kita akan menangkan banyak orang. Tapi ngelihat kelakuanmu bejat. Mulutmu busuk, tindakanmu buruk dan jelek sekali. Beresin dulu ini. Yang di dalam kita ini loh yang perlu dibereskan. Baru Tuhan akan pelan-pelan bawa ke dalam level yang berbeda. Ayat yang ke-6. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian. Dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman. Yang dikerjakan mereka adalah kekerasan belaka. Ini banyak sekali nih orang ini sekarang bukan gebukin orang, tapi kekerasannya secara verbal dengan perkataan-kataan, dengan intimidasi dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik ya. Kita ini menjadi pengikutnya Yesus. Kata Kristen artinya disebut Christ-like, pengikutnya Yesus. Ngikutin gaya hidupnya Yesus, tindakannya Yesus. Tapi kalau kamu punya KTP Kristen, kamu ngaku beragama Kristen, ngaku orang bergereja dan percaya Yesus, tapi tindakanmu isinya kekerasan. Tindakanmu, kelakuanmu, kata-katamu, sikapmu
Artinya kamu nggak menjadi seperti Yesus loh. Kamu malah menjadi seperti iblis malah. Berarti ada yang tidak benar, harus berubah. Kita harus berubah kok. Kita harus berubah semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang dimulainya dari dalam hatimu dulu. Kalau engkau belum ngalahir baru, kamu terima Yesus masuk dalam hatimu. Dan minta firman, belajar firman terus, renungin firman, biar memperbarui jiwamu, pikiran, kemauan, dan kehendakmu, biar takluk kepada Kristus. Nanti manifestasinya dengan tindakanmu akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau perbuatanmu isinya kelaliman, terus pekerjaanmu yang dikerjakan adalah kekerasan belaka, sampai lagi sampai fisik, ngebukin orang, nampokin orang, namparin orang, maki orang, nuding orang, nuduh orang, merendahkan orang lain, nggak menghormatin orang lain, gegeran terus. Ya artinya yang di dalammu bukan Kristus, tapi perbuatan daging, bahkan dirasukin oleh roh jahat. Perlu bertobat dan berubah. Koreksi hati, selidikin sampai kedalaman batinmu. Sebenarnya aku ini sebenarnya manusia model seperti apa? Kelakuanku seperti apa? Kita tuh perlu loh koreksi diri. Jangan selalu ngoreksi kekurangan orang lain. Jangan selalu ngoreksi kelemahan orang lain. Ngoreksi kelemahan pasangan kita. Melihat kelemahan pasangan kita. Kalau kita hanya melihat, mengkoreksi nih kelemahan pasangan kita, kita ini menjadi orang yang sangat-sangat egois, sangat-sangat keras kepala, dan orang yang tidak bisa dipercayakan Tuhan. Hidupmu akan muter-muter terus. Kalau kamu muter terus nggak kemana-mana, isinya trouble, ribut, dan gegeran, dan berantem. Nah, kamu doa sama Tuhan pun, ya Tuhan nggak akan lakukan apa-apa. Koreksi diri kalau Tuhan belum lakukan apa-apa dalam hidupmu. Kamu memang sedang dibawa ke padang gurun, atau ada dosa dan pelanggaran yang perlu kamu rubah. Karakter yang buruk perlu dirubah. Tuhan pasti akan jawab kita kok. Tuhan pasti dengar semua doa kita. Kalau hari ini kamu mengalami hal buruk tuh, koreksi hati. Kalau hatimu udah benar, sikap hatimu udah benar, hidupmu udah benar sesuai jalan firman Tuhan, ada kemungkinan kau diizinkan lewat padang gurun. Sebentar lagi kamu akan masuk tanah perjanjian. Tapi kalau hari ini kamu sudah mengalami masa ruwet bertahun-tahun gak kelar-kelar, koreksi hati lah, kamu tetap melakukan dosa, bertobat dan berubah. Tuhan pasti akan bawa ke dalam level yang berbeda. Di ayat yang ke-7, mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Isi orang ini isinya hati orang yang jahat, hati yang degil, hati yang gak sejalan dengan firman. Orang yang jalan maunya sendiri, bertindak semaunya sendiri, melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Orang model kayak begini isinya kejahatan, melakukan hal yang busuk dan jelek sekali. Nipu orang, makan uang orang, jahatin orang, hidup dengan kepahitan, dan lain sebagainya. Ayat yang ke-8. Mereka tidak mengenal jalan damai, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan biasanya. Selalu diliputi dengan kebencian karena nggak mau mengenal jalan damai. Dan jejak mereka tidak ada keadilan. Isinya kejahatan terus. Pokoknya hatinya degil aja, jahat aja. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok. Dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Mana mau orang-orang model kayak begini mengampuni orang lain. Kalau hari ini kamu kepahitan nggak bisa mengampuni orang lain, ya kamu berada di jalan yang jahat itu. Di jalan menuju kebinasaan kamu. Hari ini harus belajar mengampuni dan melepaskan pengampunan. Kalau kamu gak mau mengenal jalan damai, hidup dalam kepahitan dan sakit hati, artinya kamu tidak akan kemana-mana dari tahun ke tahun. Harus belajar mengampuni dan mulai bertobat dan berubah. Ayat yang ke-9, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tidak hanya kegelapan belaka, menantikan cahaya tetapi tidak berjalan dalam kekelaman. Kamu kalau tetap melakukan dosa, kamu menanti-nantikan terang pun tidak akan pernah terjadi. Makanya perlu bertobat dulu. Pertobatan itu adalah keputusan hati. Kalau orang tidak mau bertobat, disuruh bertobat, sampai matamu biru, itu orang nggak akan bertobat. Karena pertobatan itu personal. Orang kalau sudah benci dengan dosa, jijik dengan dosa, baru meninggal, dia mau bertobat, baru meninggalkan semua perbuatan jahatnya. Tapi kalau orang masih suka berzina, suka selingkuh,
suka dengan kebencian dan kepahitan, disuruh bertobat, susah. Karena pertobatan adalah keputusan hatimu, tahu dan sadar apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan itu jahat dan tidak berkenan di hadapan, dan kamu perlu berubah. Baru kamu mengambil keputusan untuk menjadi orang yang hidup di dalam terang. Nah, kamu sudah tahu hidup dalam dosa, kamu menanti-nantikan terang. Sampai kapanpun kamu akan dapat terang. Kecuali harus bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan. Di ayat yang ke-10, kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Dan meraba-raba seolah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Ini orang yang tidak bertobat, tidak ngerti kebenaran. Jalannya seperti orang buta. Suka nabrak sana, nabrak sini. Ribut sana, ribut sini. Tidak pernah cocok dengan pasangannya. Tidak pernah sejalan dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini, Bapak Ibu, kalau hari-hari ini hidupmu ini nggak pernah cocok dengan orang. Atau nggak pernah cocok dengan khotbah gitu ya. Datang ibadah, maunya ibadah, tapi selalu mengkritik pendetanya, mengkritik pengkhotbahnya. Dan karena kamu mencari kelemahannya, artinya itu loh, kamu tuh sedang berjalan di dalam kegelapan. Matamu buta, nggak bisa ngelihat kebenaran. Apalagi datang ke gerejanya tidur. Hanya menjalankan rutinitas agamawi, kamu nggak punya rasa haus dan lapar. Tapi pulang-pulang kritik pendetanya. Atau kamu udah datang jadi orang Kristen rajin ibadah, tapi isinya ribut, gegeran dan berantem. Kalau dengan pasangan isinya saling salah-salahan, kamu tuh jalan meraba-raba karena matamu buta, nggak bisa melihat kebenaran. Kalau matamu buta, kamu nggak bisa melihat, kamu selalu tersandung, sekalipun itu siang hari. Apalagi gelap. Akhirnya apa? Kamu duduk di tempat gelap seperti orang mati. Nggak punya daya, nggak berguna sama sekali. Kalau hari ini kamu ngelihat pasanganmu selalu jelek, ngelihat orang lain jelek, ngelihat gembalamu jelek, ngelihat pendetamu jelek, ngelihat presidenmu jelek, matamu tuh pikirannya jelek, terus nggak ada bagusnya. Sebenarnya matamu tuh buta, nggak ngerti kebenaran. Kamu jalan meraba-raba, sekalipun di tengah matahari siang bolong, kamu akan jalan tersandung. Dan kamu tidak ada gunanya sama sekali. Perlu berubah dan bertobat. Minta Roh Kudus terangin hatimu. Dan belajar berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baru Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Makanya tidak heran orang-orang seperti ini tidak kemana-mana loh. Hidupnya selalu bikin trouble. Hidupnya selalu ribut dengan orang. Hidupnya selalu gegeran. Dan selalu bikin masalah. Di mana-mana. Kalau kamu lakukan dan kerjakan seperti ini, perlu bertobat. Dan perlu berubah. Amin. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup. Seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tidak jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Dengan dosa, apa yang kamu perbuat itu akan melawan kamu. Sungguhnya kami menyadari pemberontakan kami. Dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan. Dan berbalik dari mengikuti nalah kami. Merancangkan pemerasan dan penyelewengan. Mengandung dusta dalam hati dan melahirkan dalam kata-kata. Belajar bertobat dan berubah. Kalau tidak, hidupmu tambah ruwet terus. Tambah rumit terus. Ujung dari kehidupanmu akan babak belur. Ini ayatnya banyak, nah kita akan singkat. Kita akan lompat. Di ayat yang ke-19. Maka orang yang takut akan kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaan di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Harus bertobat dan berubah, sadar diri. Kalau kita ini masih melakukan banyak kesalahan dosa, apalagi masih hidup dalam dosa, sadar diri, bertobat. Balik sama Tuhan. Kasih karunia sampai hari ini tersedia. Kamu datang kepada Tuhan, minta ampun, Tuhan akan ampuni. Minta darahnya menguduskan, Tuhan akan kuduskan.
Lihat, ketika kamu mulai bertobat, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Di ayat yang ke-21. Adapun aku, ini perjanjianku dengan mereka. Dengan siapa? Dengan orang yang bertobat. Orang yang berubah hatinya. Firman Tuhan, rohku akan menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu. Dan mulut keturunanmu. Dan mulut keturunan mereka. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya firman Tuhan. Kamu bertobat balik sama Tuhan. Mulai jalan ngambil keputusan. Benar-benar tinggalkan semua kejahatan. Jalan sama Tuhan. Mulai belajar firman. Dengerin firman. Kalau engkau baru kenal Tuhan. Cari hamba Tuhan. Minta dimentori, minta dididik, minta dimuridkan. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan sertai. Tuhan akan berikan rohnya menghinggapimu. Firman-Nya ditaruh dalam mulutmu. Mulut akan ngomong kebenaran. Dari turunan ke turunan untuk selama-lamanya disertai Tuhan. Bahkan berkat pemulihan akan mengalir dalam hidupmu. Dibutuhkan keputusan untuk sadar diri dan bertobat. Tuhan akan pulihkan hidupmu. Ini untuk orang yang hidupnya ruwet terus dengan suaminya. Gegeran terus dengan istrinya. Gegeran terus dengan bosnya. Dengan orang lain tidak pernah cocok. Sama pendeta siapapun tidak pernah cocok. Kamu perlu koreksi hatimu. Kalau di dalam hatimu itu isinya ribut, gegeran dan berantem. Ruwet terus. Perlu bertobat dan berubah. Sadarin kekurangan dan kelemahanmu. Balik sama Tuhan. Ketika kau sungguh-sungguh bertobat dan berubah. Lakukan bagianmu. Tuhan akan lakukan bagiannya dan kau akan melihat pemulihan. Hari ini kamu doa gak dijawab Tuhan. Teriak-teriak, jerit-jerit gak dijawab Tuhan. Coba cek, kamu ini udah benar di hadapan Tuhan atau belum posisimu. Kalau kamu sadar kamu melakukan dosa, bertobat hari ini. Tuhan akan memulihkan hidupmu dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu. Dia akan buat sesuatu yang besar. Hobinya Tuhan memberkati, mempromosi. Tuhan akan bawa engkau dalam level yang berbeda. Ngalami breakthrough dan terobosan. Ngalami promosi dan peninggian. Jalan terus sama Tuhan. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa. Bagian kita ini melakukan bagian yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Nah, lakukan kebenaran aja. Kamu hidupin firman saja. Lupa istriku cerewet bawel, kelakuannya jelek. Pak, suamiku selingkuh dan nyakitin terus loh. Lakukan bagianmu. Kamu diam, lakukan kebenaran dan Tuhan akan lakukan bagiannya untuk mengubah orang lain. Jangan pernah ingin merubah pasangan hidupmu. Jangan pernah ingin merubah orang lain. Ketika kamu ingin merubah pasangan hidupmu, ingin merubah orang lain, kamu akan trouble. Kamu akan ketemu masalah. Hidupmu tambah ruwet, hidupmu tambah rumit. Hari ini, sadar diri, bertobat dan izinkan Tuhan melakukan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Pertobatanmu hari ini akan mengubah masa depanmu. Engkau akan melihat proses yang datangnya dari Tuhan itu akan membawa kebaikan. Dalam level yang berbeda, dalam pengurapan yang berbeda. Di bawah dan semakin hari semakin ngerti detak jantung Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hari ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, jadilah engkau kuat seperti sedia kala dalam nama Yesus. Ngalami breakthrough dan terobosan dalam nama Yesus. Mau berdoa setiap orang rajin mendengar firman yang mau sampaikan, berkati mereka tanpa terkecuali. Tidak ada satupun orang yang rajin mendengar firman yang mau sampaikan tanpa diberkati. Mereka akan diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, dibawa ke dalam level yang berbeda, makin bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Dalam nama Yesus, biar anugerah dan kemurahan-Mu saja yang mengalir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.